Oke, namaste. Ada saudara kami bertanya begini. Bolehkah bertanya karakter watak rezeki Sabtu Kliwon 1 Desember 79? Oke, coba kami analisiskan secara umum. Karakter dari seorang wanita sepertinya kelahiran tanggal 1 bulan 12 tahun 79. Karakter utamanya dari wanita ini adalah wanita yang aktif, pemberani sekaligus pemberontak. Ketika ada hal yang tidak baik, maka dia akan berani untuk mengatakan hal itu tidak baik, dan dia cenderung tidak bisa dan tidak mau untuk basa-basi. Itu yang pertama. Selain itu, orang ini juga memiliki karakter sebagai seseorang yang banyak keinginan sekaligus optimis. Karena itu beliaunya harus benar-benar belajar untuk mengendalikan diri, sebab dua karakter ini sangat kuat dalam dirinya. Selain itu juga punya karakter keingintahuan yang baik, yang tinggi, sekaligus karakter seseorang yang hatinya itu sensitif, dia itu mudah merasa. Tapi dari semua itu yang paling utama adalah seseorang yang berani, seseorang pemberontak, seseorang yang berani mengatakan benar itu benar, tidak itu tidak. Nah, di sini kunci suksesnya ada pada pengendalian diri dan kemurnian diri. Ketika kamu memiliki niat yang baik, ketika kamu dapat mengendalikan dirimu, maka potensimu untuk sukses itu jauh lebih tinggi dari orang-orang kebanyakan, karena powermu sangat besar. Nah, tapi ketika kamu tidak memiliki pengendalian diri yang baik, kamu akan cenderung menjadi orang yang agresif, dan dari keagresifan itu akan mungkin banyak orang yang salah paham tentang kebaikan hati yang kamu lakukan. Karena itu kamu harus belajar untuk pengendalian diri. Nah, untuk dapat mengendalikan diri, kamu harus belajar. Pertama itu cinta kasih, welas asih. Yang kedua itu belajar untuk meditasi, menenangkan diri, mengenali dirimu yang sejati. Dua hal ini menjadi kunci mutlak ketika kamu ingin belajar untuk mengendalikan diri: cinta kasih dan meditasi. Nah, terus kemudian adalah menarik, pada tahun-tahun tertentu kamu akan diuji terkait dengan pasangan dan keluarga yang penyebabnya itu terkait dengan materi. Bisa dari materi yang salah satunya dulu itu terjadi itu kira-kira pada tahun 2016. Di situ ada tantangan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Dan karena itu sudah terlewati, maka sekarang kamu berada pada posisi untuk aktif dalam berkarya, dalam bekerja. Nah, pola kehidupan manusia atau nasibnya itu sudah bisa dianalisis. Tapi di situ walaupun sudah bisa dianalisis, tapi perbuatan manusia itu menentukan. Dalam hal ini adalah akhlak manusia itu sangat menentukan. Contoh misalkan, apakah pas tahun 2016 itu ujianmu memang berat ataupun biasa-biasa saja atau bahkan tidak terasa? Di situ dipengaruhi dari akhlakmu, dari apa yang kamu lakukan. Ketika akhlakmu itu baik, perbuatan baikmu itu banyak, maka pada tahun itu maka tantangannya pun, ujiannya pun tidak akan seberat ketika kamu tidak berbuat baik. Apalagi kalau kamu berbuat tidak baik, maka pada tahun itu maka tantanganmu akan lebih besar rasanya atau deritanya. Jadi dengan kita berbuat baik, pasti kita akan mendapatkan berlimpah kebaikan. Begitupun juga dengan sebaliknya. Kalau terkait dengan rezekimu yang paling banyak itu nanti ketika usiamu masuk pada 51 tahun ke atas. Di situ kamu akan mendapatkan banyak kemakmuran, kelimpahan. Meskipun juga sebenarnya hal itu sudah dimulai ketika usiamu 41 tahun. 41 tahun ke atas sampai 50 tahun, di situ kamu akan banyak sekali dukungan, banyak sekali materi, banyak sekali uang bisa jadi juga pada usia 41 tahun ke atas. Jika kamu perempuan tentunya, sebab antara perempuan dan laki-laki itu meskipun lahirnya sama itu beda nasibnya. Di situ, dan pada usia 41 sampai 50 tahun itu kamu akan mendapatkan banyak tantangan, sekaligus di situ kamu akan diberikan
power spiritual dari langit, dari Zat yang Maha Cinta. Tantangan di situ sebagai cara untuk membesarkan wadahmu agar kamu siap mendapatkan power spiritual itu. Dengan kamu melatih meditasi, maka tantanganmu pun tidak akan terasa berat. Ketika kamu mau melatih meditasi, mau melatih mengenali diri, masuk ke dalam diri terdalammu, jiwa terdalammu. Tapi ketika kamu tidak mau belajar untuk mengenali diri, untuk masuk ke dalam dirimu, maka tantangan itu akan terasa cukup menarik, cukup berat buatmu. Jadi kuncinya ada pada dirimu. Kamu adalah makhluk paling sempurna, diberikan akal, diberikan hati, diberikan hasrat dan tubuh fisik. Maka gunakanlah hal itu untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan ceria, dengan bahagia, dan dengan benar. Itu terkait dengan kemakmuran. Di sini tipemu yang paling kuat adalah tipe artis, tipe orang yang suka mengekspresikan diri, suka bekerja, suka berkarya, dan cenderung tidak bisa diam. Tipe kedua adalah tipe power. Kamu sejak lahir itu banyak tantangan, dan tantangan itu jelas dari keluargamu, tantangan itu. Dan dari tantangan itu sebenarnya kamu diberikan pelajaran agar ke depan, agar nanti ketika kamu juga berumah tangga, ketika kamu juga berkeluarga, itu kamu akan bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu, dari pelajaran yang pernah kamu alami di masa kecil itu. Demikian secara umum seperti itu. Secara detail tidak kamu jelaskan di sini, karena nanti malah banyak yang tahu tentang diri. Oke, biarlah yang menjadi rahasia tetap rahasiamu, menjadi privasimu. Dan terima kasih yang sudah bertanya. Atma Namaste, Rahayu untuk semua saudaraku.